Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya dzal jalali wal ikram. Anta alladhi an'amana bi ni'matil imani wal islam hatta nastati'a an nataharraka min buyutina ila hadzal makan. Nashhadu annaka la ilaha illa anta wa nashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal ikhwanul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati dan pikiran kita, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita bisa hadir di masjid ini, di masjid yang kita cintai, untuk melaksanakan sholat Jumat bersama. Harapan kita, semoga dengan sholat Jumat yang kita lakukan, kita mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita hidup di negeri yang indah. Kita hidup di negeri yang makmur. Kita hidup di negeri yang subur, sehingga kalau seandainya ada tongkat ditanam pun, ia akan menjadi tumbuh dan menjadi pohon yang besar. Dan kita hidup di negeri yang memiliki laut yang luas, yang penuh dengan kekayaan yang tak terbatas. Begitu indahnya negeri kita ini, sehingga orang lain menyebut negeri kita laksana untayan zamrud di Katulistiwa. Dan bahkan karena dulu kita makmur, maka bangsa-bangsa lain menyebut negeri kita seperti macan Asia yang baru bangkit. Keadaan negeri kita yang subur dan makmur, sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran surat Saba ayat 15. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimalin, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu ini adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, namun kalau kita menyaksikan hari ini, seakan-akan kemakmuran negeri kita yang pernah kita nikmati hancur lebur, diterpa oleh gelombang krisis yang berkepanjangan dan tidak berakhir. Keindahan zamrud di Katulistiwa yang dulu indah, saat-saat sekarang ini mungkin laksana hutan belantara yang menakutkan.
Kenapa terjadi seperti ini? Surat Saba ayat 16 menjelaskan kepada kita semua, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'im min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asl dan sedikit dari pohon sidr. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, karena ketidaksyukuran kita, maka kemudian kemakmuran yang telah kita bangun selama ini, akhirnya Allah menggantinya dengan sesuatu yang menyakitkan, dengan sesuatu yang kemudian kita menjadi tidak lebih baik dari sebelumnya. Atau jangan-jangan kalau kita kembali kepada surat Ali Imran ayat 11, sebagaimana Allah berfirman, kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Keadaan mereka adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, barangkali mungkin kehancuran ekonomi kita, atau mungkin ketidakstabilan politik di dalam negeri kita karena kita sendiri, atau mungkin jangan-jangan para penguasa kita sudah seperti Fir'aun kecil, di mana mereka tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengabdi kepada umat, kepada bangsa dan kepada negara, tetapi justru untuk menindas yang lemah. Mereka untuk mencoba mengeruk kekayaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan golongannya. Atau jangan-jangan karena orang-orang kaya kita sudah seperti Qarun, yang mencoba untuk mengeruk kekayaan dan mencari kekayaan tanpa peduli halal dan haram. Mereka mencoba untuk mencari kekayaan dengan menyakiti atau bahkan membunuh sesamanya. Sehingga itulah yang terjadi seperti yang ada di negeri kita. Atau jangan-jangan orang-orang pandai negeri kita ini seperti Haman, seorang pandai yang hidup pada zaman Fir'aun. Kepintarannya bukan untuk menerangi orang-orang yang bodoh. Kepintarannya bukan digunakan untuk menuntun orang-orang yang awam, tetapi justru kepintarannya untuk meliciki dan meminteri orang-orang yang bodoh. Atau jangan-jangan para ulama kita seperti Bal'am bin Ba'ura, ulama yang hidup pada masa Fir'aun, yang mestinya mereka membimbing umat, yang mestinya mereka menjadi teladan, tetapi justru mereka menjadikan umat bingung dan seakan-akan tidak memiliki panutan dan tauladan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Atau jangan-jangan kita semua kadang-kadang memiliki kepala dan sujud di masjid ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga kepala-kepala kita yang kita dongakkan dengan sombong kepada orang lain, karena kita pintar, karena mungkin karena kita kaya, atau apapun yang kemudian kita banggakan, sehingga kita mendongakkan kepala kita kepada orang lain dengan sombong. Atau jangan tangan-tangan kita yang terkadang kita angkat untuk berdoa kepada Allah, itu jugalah tangan-tangan yang kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, berlumuran dengan kemaksiatan, sehingga Allah kemudian tidak suka kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, jangan-jangan inilah kondisi yang menjadikan negeri kita yang mestinya menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tetapi ternyata cita-cita itu sampai hari ini belum kita rasakan. Oleh karena itulah Allah mengingatkan,
Dalam surat Al-Hasr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, sehingga mereka lupa kepada diri mereka sendiri, ulaika humul fasiqun, dan itulah mereka orang-orang yang fasik. Oleh karena itulah Allah memberikan jalan keluar kepada kita semua, agar hidup dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan kita sebagai umat di negeri ini menjadi lebih baik. Maka 4 hal yang mesti harus kita lakukan, 4 kriteria di mana ini adalah yang menjadi tulang punggung pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin yang diharapkan kita adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang mampu menjadi pelayan bagi umat, bangsa dan negaranya, bukan pemimpin yang ingin dilayani oleh rakyat dan bangsanya. Begitu pula orang-orang kaya yang menjadi pionir penegak negara ini, bukan orang-orang yang kaya kemudian untuk memperkaya diri sendiri sehingga muncul jurang antara yang kaya dan yang miskin. Mereka diharapkan mampu membantu orang-orang du'afa, orang-orang yang tidak mampu, kaum papa, dan orang-orang yang yatim. Sehingga kita tidak lagi kita temukan para pengemis di jalanan. Kita tidak lagi kita temukan orang-orang yang kemudian meminta-minta di tempat-tempat yang kita tidak inginkan. Dan tidak lagi kita temukan bayi-bayi yang tidak diterima oleh rumah sakit di negeri ini. Kalau seandainya kemudian orang-orang kaya melakukan hal yang terbaik untuk umat dan bangsa ini, maka negeri ini akan menjadi negeri yang kita rindukan. Kemudian pionir yang ketiga adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Orang yang pintar dan orang yang cerdas diharapkan menggunakan kecerdasan dan kepintarannya itu untuk menerangi orang-orang awam dan orang-orang yang bodoh, sehingga mereka tercerdaskan. Mereka kemudian mampu bersaing dengan orang lain, dan mereka pun mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan kemudian para ulama yang kita harapkan adalah para ulama yang menjadi teladan umat, bukan para ulama yang mencari popularitas, bukan para ulama yang mencari jabatan, dan bukan pula ulama yang kemudian mencari kekuasaan. Kalau seandainya kemudian 4 pionir dalam negeri ini, pemimpin, orang kaya, orang pandai, dan para ulama memiliki karakter-karakter yang soleh, karakter-karakter yang baik, maka cita-cita kita menjadikan negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, insya Allah pasti terwujud. Untuk itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai para pemimpin, karena kita masing-masing adalah pemimpin, maka marilah kita memulai dari kita sendiri, sehingga kita akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang diteladani oleh orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Hamdan liman qala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal ikhwanul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini marilah kita angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah dengan harapan doa yang kita panjatkan di hari Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Segala puji bagimu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu atas nikmat dan karunia yang kau anugerahkan kepada kami. Nikmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga kami tak sanggup untuk menghitungnya. Bahkan ya Allah, terkadang kami melupakannya, meskipun engkau telah mengingatkan kami dalam ayat-Mu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah lagi yang akan kamu dustakan? Oleh karena itu ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa ingat dan dekat kepadamu. Hanya kepadamu lah kami mengabdi, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup dan kehidupan kami. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami dan keluarga kami. Berkatilah anak-anak, cucu-cucu keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala godaan syaitan yang terkutuk, yang akan menjerumuskan kami ke lembah kehinaan. Lindungilah kami ya Allah dari segala bencana, musibah dan mara bahaya. Jauhkan kami ya Allah dari segala penyakit yang kami tak sanggup untuk mengobatinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, keluarga yang bisa diteladani oleh keluarga-keluarga yang lain. Jadikanlah anak-anak keturunan kami hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha. Anugerahkan kepada mereka ilmu pengetahuan yang luas dan bermanfaat. Berikan kepada mereka kemampuan untuk dapat meraih cita-citanya, dan berikan kemampuan untuk menjadi pemimpin masa depan yang bisa diteladani oleh bangsa, negara dan umatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk senantiasa berbuat amal kebajikan, agar kelak pada saat kami berjumpa dengan Engkau, kami termasuk hamba-hamba-Mu yang husnul khotimah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari akhir hayat yang su'ul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami rizki yang halal, rizki yang penuh dengan keberkahan, rizki yang Engkau ridhoi sebagai bekal untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya yang menjadi penghalang doa-doa yang kami panjatkan di siang hari ini karena dosa-dosa kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa kami. Engkau memaafkan segala kesalahan dan kekeliruan kami. Kepada siapa lagi kami memohon ampun selain kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan pula segala dosa ayah bunda kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Curahkan kepada mereka cinta dan kasih sayang-Mu sebagaimana mereka telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kami. Ampunkan pula dosa-dosa orang-orang tua kami. Ampunkan pula dosa-dosa guru-guru kami. Ampunkan pula dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat, wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah doa kami ya Allah, sungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha penerima doa. Anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia ini serta kebahagiaan di akhirat kelak, dan jauhkan kami keluarga kami dari azab neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة